Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dibagikan oleh seseorang. Sebut saja bernama Sunar. Kisah ini menceritakan pengalaman temannya yang bernama Ivan saat ia bekerja di sebuah rumah makan di daerah Cikampek. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis dari Sunar. Ivan dan istrinya, Sani, tinggal di salah satu kota di Cirebon. Rumah mereka sederhana, namun selalu terasa hangat. Dari luar, tak ada yang istimewa. Hanya rumah kecil dengan tembok kusam dan halaman sempit yang cukup untuk menjemur pakaian dan menaruh beberapa pot bunga. Di halaman itulah dua anak mereka sering bermain sepeda setiap sore. Anak sulung mereka duduk di kelas 5 SD, sementara adiknya di kelas 3. Dua anak laki-laki yang sedang tumbuh, dengan kebutuhan yang semakin besar setiap harinya. Ivan dulu bekerja di sebuah rumah makan di pusat kota. Ia bukan pegawai sembarangan. Sang pemilik sudah mempercayakan dapur sepenuhnya kepadanya. Keahlian Ivan ada pada racikan sambal dadakan. Sambal yang selalu dibuat langsung saat pelanggan memesan. Sambal buatan Ivan terkenal di kalangan pelanggan tetap karena rasanya yang pedas, segar, dan membuat ketagihan. Namun, keberuntungan itu tak bertahan lama. Menjelang tahun 2019, saat pandemi mulai menghantam, hampir semua usaha kuliner terpukul, termasuk tempat Ivan bekerja. Pelanggan sepi, bahan makanan naik, dan biaya operasional tak tertutup. Akhirnya, pemilik rumah makan terpaksa menutup usahanya dan memberhentikan semua karyawan. Ivan tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya bisa menunduk dan menerima kenyataan. Setelah kehilangan pekerjaan, Ivan berusaha mencari kesibukan. Ia memang dikenal ramah dan mudah bergaul di lingkungan rumahnya. Salah satu hobinya adalah merawat burung kicau. Di belakang rumah, ia memiliki beberapa sangkar berisi murai, kacer, dan lovebird. Ia merawatnya dengan penuh kesabaran, memberi makan tepat waktu, membersihkan sangkar setiap pagi, dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Dari hobi itu, Ivan mulai mengenal banyak orang yang memiliki minat sama, hingga akhirnya sering mengikuti lomba burung kicau atau yang biasa disebut gantangan. Lovebird milik Ivan menjadi andalan. Burung kecil berwarna hijau itu memiliki suara yang nyaring dan ritme kicauan yang unik. Hampir setiap kali ikut lomba, burung tersebut selalu menang, bahkan sering meraih juara pertama. Padahal, dulu burung itu dibeli dengan harga Rp200.000 saja. Suatu ketika, ada orang yang menawar hingga Rp1.500.000, tapi Ivan menolak. Burung ini yang menghidupkan semangat saya. Begitu alasannya. Suatu hari, dari perbincangan dengan sesama penghobi, Ivan mendengar kabar ada lomba besar di Cikampek, Jawa Barat. Hadiahnya cukup besar dan pesertanya datang dari berbagai kota. Ivan merasa tertantang. Ia memutuskan berangkat sendiri pada hari Minggu pagi, membawa burung kesayangannya dengan motor tua yang setia menemaninya kemanapun. Lomba itu berlangsung meriah. Ratusan burung digantang di bawah terik matahari. Suara kicauan saling bersahutan. Penonton bersorak, dan juri sibuk mencatat. Lovebird milik Ivan tampil luar biasa. Suaranya stabil, nyaring, dan panjang. Saat pengumuman, namanya disebut sebagai juara pertama.
Ivan tidak menyangka dari sekadar hobi kecil, ia bisa membawa pulang piala, piagam, dan uang pembinaan. Setelah acara selesai, para peserta sibuk berfoto dan mengunggah hasil lomba ke media sosial. Ivan justru memilih menenangkan burungnya di sudut lapangan, memastikan sangkar tetap bersih dan aman untuk perjalanan pulang. Saat itulah ia mendengar seseorang memanggil dari kejauhan. Ia menoleh, agak silau karena matahari siang. Seorang pria mendekat sambil tersenyum lebar. Ivan menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengenali wajah itu. "Bukannya kamu Asep?" katanya ragu. Pria itu tertawa. "Iya, benar, ini aku Asep." Mereka saling berpelukan. Ternyata Asep adalah teman lamanya sejak SD sampai SMA. Setelah lulus, mereka berpisah karena bekerja di tempat yang berbeda. Dan selama bertahun-tahun tidak pernah bertemu lagi. Mereka lalu berbincang di tepi area lomba. "Bagaimana kabarmu sekarang?" tanya Asep. Ivan tersenyum tipis. "Alhamdulillah sehat." Asep mengangguk. "Aku lihat lovebird-mu tadi dapat nilai tertinggi. Hebat juga kamu." Ivan tertawa kecil, lalu menghela napas panjang. "Cuma sambilan aja ini." Hidup makin berat sejak rumah makan tempat aku kerja dulu tutup karena pandemi. Bosku rugi besar, semua karyawan diberhentikan. Asep diam sejenak, lalu menatap Ivan dengan wajah serius. "Kalau begitu, kenapa tidak coba kerja di tempatku? Aku sekarang kerja di warung makan Sunda. Bosku perempuan, tapi orangnya baik. Kalau kamu mau, nanti aku coba bicarakan soal itu ke beliau." Ivan sempat berpikir lama sebelum menjawab. "Kalau memang bisa, aku mau coba. Aku tidak bisa terus-menerus begini. Anak-anak butuh biaya sekolah, sementara tabungan makin menipis." Asep mengangguk mantap. "Kalau begitu, siapkan saja lamaran kerja. Aku akan bantu sebisaku. Siapa tahu memang sudah rezekimu di sini." Mereka berdua pun berpisah sore itu dengan janji akan saling mengabari. Ivan pulang ke Cirebon malam harinya dengan hati penuh harapan baru. Ia merasa hidupnya mulai menemukan arah lagi setelah berbulan-bulan tanpa pegangan. Keesokan paginya, ia bercerita kepada Sani. Istrinya itu mendengarkan dengan cermat sambil menyiapkan sarapan. Kata Ivan perlahan, "Kemarin waktu ikut lomba di Cikampek, aku ketemu Asep." Sani menoleh. "Asep yang dulu temanmu waktu sekolah?" Ivan pun menjawab, "Iya, teman sekolah dulu. Sekarang dia kerja di warung makan Sunda di Cikampek. Aku berniat melamar ke sana." Sani tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya beberapa detik, seolah menimbang sesuatu. "Kalau memang itu baik, silakan coba melamar ke sana, Pak." Hari itu juga, Ivan menyiapkan berkas lamaran kerja dan beberapa dokumen lain. Sore harinya ia pamit kepada Sani. Saat berdiri di depan pintu, entah kenapa langkahnya terasa berat. Ada perasaan aneh di dadanya, semacam firasat yang membuatnya gelisah. Sani memperhatikan wajah suaminya yang tampak murung. "Ada apa, Pak?" tanyanya lembut. Ivan menatap ke lantai. "Entahlah, aku merasa tidak tenang. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan langkahku." Sani menatapnya lama. "Kalau kamu tidak yakin, jangan berangkat dulu. Kita bisa cari jalan lain." Setibanya di Cikampek, Asep sudah menunggunya di pinggir jalan dekat pasar. Mereka naik motor bersama menuju tempat kerja Asep. Warung itu besar, dengan papan nama bertuliskan Warung Sunda Endang Rasa. Ivan memperhatikan bangunannya.
Dari luar tampak seperti rumah makan biasa, tapi interiornya tertata mewah. Ada hiasan kayu di dinding, lampu gantung besar, dan aroma bunga melati samar-samar tercium dari dalam. Asep mengajaknya masuk, lalu memperkenalkan Ivan kepada pemilik tempat itu. "Bu Endang, ini teman saya, namanya Ivan, dari Cirebon. Dia punya keahlian di dapur, terutama membuat sambal dadakan," katanya sopan. Perempuan yang dipanggil Bu Endang itu menatap Ivan dengan senyum tipis. Ia mengenakan kebaya krem dan perhiasan emas di pergelangan tangannya. Wajahnya putih dan masih terlihat cantik meski usianya sekitar 50-an. Ada sesuatu pada tatapan matanya, lembut tapi dalam, seperti menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Lalu Bu Endang pun berkata, "Sebenarnya, Ibu tidak terlalu butuh karyawan baru. Tapi karena Asep yang merekomendasikan, Ibu mau coba lihat dulu." Ivan mengangguk sopan. "Saya pernah jadi koki di rumah makan di Cirebon, Bu. Keahlian saya di membuat sambal dadakan." Mendengar itu, mata Bu Endang tampak berbinar. "Wah, kebetulan sekali. Warung saya ini memang terkenal karena sambal dadakannya. Tapi jujur, akhir-akhir ini rasanya belum ada yang pas. Coba kamu tunjukkan, Mas Ivan. Ibu ingin tahu seperti apa sambal buatanmu." Tanpa menunggu lama, Bu Endang memberi isyarat kepada seorang karyawan untuk menyiapkan bahan-bahannya. Cabai rawit merah, tomat, bawang, garam, terasi, serta jeruk limau. Ivan menatap bahan-bahan itu sejenak. "Baik, Bu," katanya sambil menggulung lengan bajunya. Ia mulai bekerja dengan tenang, membuat sambal. Setiap gerakan tangannya cepat dan mantap, seperti seseorang yang sudah terbiasa melakukannya bertahun-tahun. Namun, di tengah proses itu, sesuatu membuat Ivan menghentikan gerakannya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat pintu dapur. Awalnya ia mengira itu salah satu pegawai yang lewat. Tapi ketika ia menoleh sedikit, tubuhnya langsung menegang. Di sana, berdiri sosok perempuan muda berpakaian putih panjang. Wajahnya pucat, dan yang paling mengerikan, separuh wajahnya hancur. Darah menetes dari pipinya, menodai gaun putihnya yang lusuh. Dan yang membuat Ivan hampir kehilangan napas, tangan kirinya terputus, tergantung tak sempurna di sisi tubuhnya. Darah itu menetes pelan ke lantai, membentuk bercak merah yang kontras di atas keramik dapur. Ivan terpaku, matanya membesar, tubuhnya kaku. Sosok itu tidak berkata apapun, hanya menatap lurus ke arahnya dengan tatapan kosong yang dingin. Suara Bundang tiba-tiba memecah keheningan. "Mas Ivan, kamu kok melamun?" Ivan tersentak, mengusap keringat di lehernya. "Astagfirullah, maaf Bu, tadi saya agak pusing sedikit." Bu Endang hanya tersenyum tipis. "Fokus ya, Ibu ingin sambalnya benar-benar enak." Ivan mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan membuat sambal. Ia pura-pura tidak melihat apapun, tapi sudut matanya terus berusaha memastikan sosok tadi sudah tidak ada. Setelah selesai, ia menaruh sambal itu di piring kecil dan menghidangkannya di hadapan Bu Endang. Bu Endang mengambil sendok kecil, mencicipinya perlahan. Seketika matanya menutup, lalu mengangguk pelan. Enak sekali, pedasnya pas, aromanya segar. Ia menatap Ivan lama. "Kamu bukan hanya pandai membuat sambal, tapi juga tampan. Ibu suka hasil kerja seperti ini." Ivan menunduk gugup. "Terima kasih, Bu." Bu Endang tersenyum. "Mulai sekarang kamu saya terima kerja di sini.
Dan satu lagi, kamu tidak perlu tinggal di mes bersama karyawan lain. Tinggallah di rumah ibu saja. Ibu ingin kamu membuat sambal khusus untuk ibu setiap hari. Ivan sempat ragu. Saya tinggal di rumah ibu? Iya, kamu tinggal di rumah saya, jawabnya cepat. Di rumah ibu ada banyak kamar kosong. Lagi pula, ibu ingin memastikan masakanmu tetap istimewa. Ivan akhirnya mengangguk sopan. Baik, Bu. Bundang pun tersenyum lebar. Kamu akan digaji 4 juta rupiah per bulan. Sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Di sini, semua karyawan ibu anggap keluarga. Ivan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sore menjelang malam, warung makan Bundang semakin ramai. Mobil-mobil berjajar di halaman parkir yang luas, suara pengunjung bercampur dengan bunyi sendok, piring, dan tawa riuh. Warung itu terkenal karena menu Sundanya yang lengkap. Namun di balik kesibukan itu, Ivan sempat memperhatikan satu hal yang ganjil. Warung itu selalu penuh, tapi di antara tawa pelanggan dan suara piring yang beradu, ada momen-momen singkat ketika suasana terasa terlalu hening, seolah waktu berhenti. Saat itulah ia sering merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Menjelang maghrib, Ivan membersihkan diri di kamar mandi belakang. Setelah berganti pakaian, Asep datang menjemput. Ayo Van, ibu sudah menunggu di rumah. Perjalanan menuju rumah Bundang hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Tapi bagi Ivan, waktu terasa berjalan lebih lambat. Jalanan kampung menuju rumah itu sepi. Hanya diterangi beberapa lampu jalan yang redup. Di kiri kanan jalan, pohon besar menjulang, menebarkan bayangan panjang yang bergerak pelan tertiup angin. Ketika sampai di depan rumah itu, Ivan terdiam. Rumah Bundang terlihat begitu megah dan mewah. Bangunannya 2 lantai dengan cat putih mengkilap, pagar besi tinggi, dan halaman luas yang ditata rapi. Di dekat teras, 2 pot besar berisi bunga melati sedang bermekaran. Aromanya menyebar lembut, tapi bagi Ivan, wangi itu terasa menekan dada, seperti aroma yang terlalu kuat untuk sebuah malam. Asep mengetuk pintu, dan seorang perempuan muda membukanya. Ini Ina, pembantu Bundang, kata Asep. Ina mempersilakan mereka masuk. Begitu langkah pertama Ivan melewati ambang pintu, hawa di dalam rumah terasa berbeda, lebih dingin, lebih sepi, meski lampu-lampu terang menyala di sepanjang ruang tamu. Di ruang itu, perabotan tertata rapi, meja kayu jati, hiasan dinding, dan vas bunga besar berdiri di sudut ruangan. Tapi perhatian Ivan tertarik pada sesuatu yang tergantung di dinding tengah, sebuah lukisan besar. Lukisan itu menampilkan sosok perempuan bermahkota, mengenakan kebaya hijau dan selendang kuning, duduk di depan sebuah kereta kencana. Cahaya dari lampu kristal di atasnya membuat lukisan itu tampak hidup. Sorot mata perempuan dalam lukisan itu tajam, nyaris seperti menatap langsung ke mata siapapun yang berdiri di hadapannya. Ivan berdiri terpaku beberapa detik, merasa seperti ditatap balik. Matanya merah samar, bibirnya seolah tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa membuat jantung Ivan berdetak lebih cepat. Di sisi kiri lukisan itu, ada satu lagi, seekor singa besar dengan taring mencuat, matanya merah menyala. Di bawahnya tertulis dengan huruf emas kecil, Singo Maruto. Ivan membaca tulisan itu pelan-pelan. Nama yang aneh. Sekilas ia berpikir itu nama pelukisnya, tapi entah kenapa, kata itu seperti membawa getaran dingin yang menjalar ke ujung jari. Asep menepuk bahunya.
"Ayo Van, ibu sudah di atas." Mereka naik tangga kayu ke lantai 2. Setiap pijakan mengeluarkan bunyi yang membuat suasana semakin sunyi. Lampu-lampu di dinding menyala temaram, hanya memberi cahaya kuning samar di sepanjang lorong. Dan disitulah Ivan melihat sesuatu. Di ujung koridor, di bawah lampu yang berayun pelan, berdiri seorang perempuan bergaun putih panjang. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Ia diam saja, tidak bergerak. Ivan menatap lekat, mencoba memastikan. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Jantungnya berdegup keras. "Apa kamu tadi lihat perempuan di sana?" Suaranya hampir berbisik. Asep menoleh, menatap ujung lorong yang kini kosong. "Lihat apa? Tidak ada siapa-siapa di sana, Van." Ivan menelan ludah, lalu hanya tersenyum kecil. Mungkin cuma bayangan. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan bayangan biasa. Sosok itu sama persis dengan yang muncul di dapur warung Bu Endang kemarin. Perempuan bergaun putih dengan wajah rusak dan tangan terputus. Tidak lama dari salah satu kamar, Bu Endang keluar. Mereka duduk di ruang tamu lantai 2. Inah datang membawa teh panas dan beberapa kue. Di sela obrolan ringan, Bu Endang bercerita banyak hal. "Dulu rumah ini ramai," katanya pelan. "Saya punya 2 anak perempuan, tapi yang satu meninggal karena kecelakaan mobil. Masuk jurang. Sudah lama sekali. Sekarang hanya saya, si Inah, dan anak saya yang sulung. Tapi dia jarang di rumah karena kuliah di luar kota." Ivan menatapnya dengan rasa iba. "Saya turut berduka, Bu." Bu Endang mengangguk kecil. "Itu semua sudah jalan Tuhan." Ia menatap Ivan lama sekali, kemudian menambahkan, "Kamar kamu nanti di lantai atas, nomor 2 dari ujung. Dulu kamar itu punya anak saya." Setelah perbincangan malam itu selesai, Asep pamit kepada Bu Endang. Ia juga sempat menyalami Ivan sebelum pulang. "Kalau begitu aku balik dulu, Van," katanya sambil tersenyum. "Semoga kamu betah di sini." Ivan membalas dengan sopan, "Terima kasih, sudah repot-repot mengantar ke sini." Begitu Asep pergi, suasana rumah terasa hening. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Ivan lalu diarahkan oleh Inah, pembantu rumah itu, menuju kamar yang akan ditempatinya di lantai 2. Kamar itu berukuran sedang, dengan ranjang kayu jati, lemari tua, dan sebuah cermin besar di sisi kanan. Udara di dalam kamar terasa dingin, meski jendela tertutup rapat. "Inilah kamar kamu, Mas," kata Inah. "Dulu kamar ini milik anak kedua ibu." Ivan hanya mengangguk pelan. Setelah Inah pergi, pintu kamar menutup perlahan dengan bunyi yang lembut. Tapi anehnya, suara itu terasa bergema agak lama di telinganya. Ivan membereskan barang-barangnya, menata baju di lemari, lalu rebahan di kasur. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Hari itu melelahkan, tapi dalam hati ada perasaan lega. Pekerjaan baru, tempat tinggal nyaman, dan gaji besar. Rasanya semua berjalan terlalu lancar. Mungkin memang sudah waktunya hidupnya membaik, pikirnya. Namun, rasa tenang itu tak bertahan lama. Saat lampu kamar dimatikan dan tubuhnya mulai hanyut di antara sadar dan tidur, sebuah perasaan aneh muncul begitu saja. Udara di dalam kamar berubah, dingin, terlalu dingin. Bulu kuduk di tangannya berdiri, jantungnya berdetak cepat tanpa sebab. Lalu, pelan-pelan, aroma itu muncul, wangi melati yang menyengat, bercampur dengan bau kemenyan yang lembut, tapi menusuk hidung. Ivan membuka mata. Kamar itu gelap, hanya cahaya redup dari celah jendela yang masuk, memantulkan bayangan di cermin besar di sisi kanan tempat tidurnya.
Ia menatap cermin itu lama, merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Dan benar saja, dari pantulan cermin, tampak sosok perempuan berdiri di sudut kamar. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Gaun putihnya lusuh dan kotor oleh darah kering. Wajahnya setengah hancur, separuh pipinya robek, memperlihatkan tulang rahang yang menonjol. Tangan kirinya tidak ada, hanya sisa lengan yang meneteskan darah hitam ke lantai. Ivan tak bisa bergerak, napasnya memburu, tenggorokannya terasa kering. Sosok itu menatap ke arahnya lewat pantulan cermin. Lalu dengan suara parau dan berat ia berkata pelan, seolah memohon, tolong aku. Setelah itu sosok itu menghilang begitu saja. Ivan menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba membaca istighfar berkali-kali. Ia tidak tahu apakah ia bermimpi atau sadar penuh, tapi rasa takut itu nyata. Malam itu ia tidak tidur dengan tenang. Setiap kali ia mulai memejamkan mata, bayangan perempuan itu muncul lagi di pikirannya. Sampai akhirnya, menjelang subuh, ia baru bisa terlelap sebentar. Pagi harinya, Ivan bangun dengan tubuh lemas. Lingkar matanya menghitam dan kepalanya berat. Setelah berpakaian rapi, ia turun ke bawah untuk berpamitan pada Bu Endang sebelum berangkat kerja ke warung. Ivan pun menyapa sopan. "Pagi Bu, saya berangkat dulu ke warung." Bu Endang menatapnya dengan senyum tipis. "Silakan Van, dan nanti malam makan di rumah saja." Ivan mengangguk dan berpamitan. Di warung, Asep sudah menunggunya. Di sana juga ada seorang karyawan lain yang belum pernah ia temui sebelumnya. Laki-laki berperawakan sedang bernama Sunar. Saat jam istirahat, Ivan sempat mendekatinya. "Mas Sunar," katanya perlahan, "saya mau tanya sesuatu." Sunar mengangkat wajah. "Ada apa, Van?" Ivan menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. "Tadi malam saya melihat sesuatu di rumah Bu Endang. Perempuan, wajahnya rusak, tangannya putus. Dia berdiri di kamar saya." Sunar terdiam beberapa detik. Ia menatap kanan kiri, memastikan situasi aman, lalu mendekat dan berbisik. "Saya tidak mau bikin kamu takut, tapi apa yang kamu lihat itu bukan hal baru." Ivan menelan ludah. Sunar menghela napas panjang. Sebelum warung ini sebesar sekarang, Bu Endang cuma punya warung kecil. Usahanya biasa saja. Sampai suatu hari suaminya meninggal. Katanya serangan jantung, tapi waktu ditemukan, tubuhnya gosong seperti terbakar. Lidahnya terjulur, matanya keluar. Aneh sekali, tapi semua orang diam. Lalu 2 tahun kemudian, anak perempuannya yang kedua meninggal dalam kecelakaan mobil. Mobilnya masuk jurang. Sejak itu, warung Bu Endang mendadak ramai, besar, dan sukses luar biasa. Ivan mendengarkan dengan mulut setengah terbuka. "Kamu yakin itu bukan cuman kebetulan?" Sunar menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak menuduh siapapun. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Hati-hati tinggal di rumah itu." Malam itu, setelah warung tutup, Ivan pulang ke rumah Bu Endang seperti biasa. Tubuhnya terasa letih, tapi pikirannya tidak tenang. Kata-kata Sunar siang tadi terus terngiang di kepala. Cerita tentang suami dan anak Bu Endang yang meninggal dengan cara tak wajar. Awalnya, Ivan berusaha menepis rasa penasaran itu. Ia mencoba berpikir positif. Namun semakin malam, rasa ingin tahunya justru semakin kuat. Jam menunjukkan hampir pukul 11:30 malam. Rumah sudah sepi. Angin berhembus pelan dari sela jendela.
menimbulkan suara yang pelan menusuk telinga. Ivan yang semula hanya duduk di ranjang, akhirnya berdiri, menatap ke arah tangga. Dari lantai 2, ia memperhatikan ke bawah. Ada satu pintu di ujung ruang tengah yang selalu tertutup rapat sejak hari pertama ia tinggal di sana. Pintu itu aneh, tidak pernah dibuka. Bahkan Inah, si pembantu, selalu menghindari area itu saat sedang membersihkan rumah. "Bagian bawah nanti ibu saja yang urus," katanya waktu itu. Malam ini, rasa penasarannya tak bisa ditahan lagi. Ivan pelan-pelan turun tangga. Suasana rumah benar-benar sunyi. Setiap langkah menimbulkan gema kecil di lantai marmer. Hawa di lantai bawah terasa berbeda, lebih lembab, dan udara di sana beraroma melati. Wangi yang sama seperti di kamarnya malam pertama dulu. Tapi kali ini lebih kuat. Di antara wangi melati itu, ada pula aroma kemenyan yang samar tapi menusuk. Ivan berhenti tepat di depan pintu itu. Ia menunduk, memperhatikan celah di bawahnya. Samar terlihat pantulan cahaya merah keemasan dari dalam, seperti cahaya lilin atau dupa yang menyala. Ia menelan ludah, lalu menunduk sedikit untuk mengintip dari lubang kunci. Saat itu juga, jantungnya seakan berhenti berdetak. Melalui lubang kecil itu, Ivan melihat Bu Endang. Perempuan itu duduk bersila di lantai, mengenakan kebaya hitam. Di depannya ada beberapa piring kecil, berisi sesaji, nasi putih, bunga 7 rupa, dan sebatang rokok yang masih mengepulkan asap. Di sampingnya, 2 batang dupa terbakar, mengeluarkan asap tipis ke udara. Cahaya merah dari lilin membuat wajah Bu Endang tampak menyeramkan. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit melafalkan sesuatu yang tidak dimengerti Ivan. Di depan Bu Endang, ada sesuatu yang membuat darah Ivan berdesir. Semacam patung kecil berbentuk singa dengan mata merah menyala. Patung itu tampak hidup karena matanya sesekali berkilat, seolah mengikuti gerak kepala Bu Endang. Ivan menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Ia berjongkok perlahan, mencoba menenangkan napas. Dalam hati ia beristighfar berkali-kali, tapi tubuhnya tetap gemetar. "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya dia lakukan?" gumamnya dalam hati. Ia mundur pelan-pelan, berusaha tidak menimbulkan suara apapun. Setelah cukup jauh dari pintu itu, ia berlari kecil menaiki tangga dan masuk ke kamarnya. Begitu pintu kamar tertutup, tubuhnya langsung lunglai. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba memproses apa yang baru saja dilihatnya. Dalam diam, ia bisa merasakan sesuatu yang lain, seolah ada yang memperhatikannya dari dalam kamar. Hawa di ruangan itu terasa berubah. Udara menjadi berat, dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ivan menatap ke arah lukisan singa yang tergantung di dinding seberang tempat tidur. Lukisan itu tampak berbeda malam ini. Matanya yang merah seperti memancarkan cahaya samar. Ia berdiri pelan, melangkah mendekat. Dan saat jaraknya tinggal beberapa langkah, bulu kuduknya berdiri. Lukisan itu bergetar perlahan. Sorot mata singa itu menatap lurus ke arahnya. Bola matanya merah menyala. Pupilnya mengecil seperti kucing yang siap menerkam. Dari dalam lukisan terdengar suara napas berat. Lalu bayangan tubuh singa itu mulai keluar dari permukaannya, membentuk siluet besar yang berdenyut di udara. Ivan terkejut dan mundur beberapa langkah. "Astaghfirullahalazim," bisiknya dengan suara bergetar. Ia menutup mata, membaca doa pelan tapi terbata-bata.
bayangan singa itu semakin jelas. Taringnya tampak panjang, kukunya tajam, dan sorot matanya seperti menyala-nyala. Napas Ivan tercekat, tenggorokannya kering. Tubuhnya nyaris lumpuh karena takut. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bersujud di lantai, membaca doa berulang kali. Suaranya serak, tapi terus ia ulang 3 kali dengan penuh keyakinan. Perlahan, bayangan singa itu memudar, masuk kembali ke dalam lukisan. Ruangan kembali tenang, tapi hawa dingin masih terasa, menusuk sampai ke tulang. Ivan terduduk lama di lantai. Ia tahu yang baru saja dilihatnya bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan bahwa lukisan Singo Maruto bukan sekadar hiasan, dan Bu Endang bukan perempuan biasa. Pagi harinya, Ivan berusaha bekerja seperti biasa di warung. Tapi wajahnya pucat dan matanya cekung. Setiap kali ia mencoba fokus membuat sambal, kepala terasa pusing. Ia tak banyak bicara, bahkan kepada Asep. Setelah 3 bulan bekerja, tubuhnya semakin lemah. Tidur pun nyaris tidak pernah nyenyak. Hampir setiap malam, ia diganggu mimpi buruk. Bayangan singa, suara tawa perempuan, dan aroma melati yang memenuhi kamar. Suatu siang, ia akhirnya tak tahan lagi. Saat istirahat, ia menatap Asep dengan wajah letih. "Aku tidak enak badan, rasanya bukan sekadar masuk angin." Asep menatapnya khawatir. "Wajahmu pucat, Van. Kamu istirahat saja dulu, biar aku bantu kerja di dapur." Hari-hari berjalan lambat, tapi menekan. Sudah hampir 5 bulan Ivan bekerja di warung makan Bu Endang. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang tidak pernah tidur. Ia tetap memaksa bekerja, meski setiap pagi terasa seperti sisa dari malam panjang yang tak berujung. Sejak malam ketika ia melihat ritual di balik pintu bawah, suasana di warung itu berubah. Ada hawa berat yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia membuat sambal, hidungnya kadang menangkap aroma melati dan kemenyan samar di sela bau masakan. Kadang, saat ia menunduk terlalu lama, ia melihat pantulan bayangan perempuan bergaun putih. Tubuhnya kaku, tapi setiap kali ia menoleh, bayangan itu sudah lenyap. Ivan berusaha menahan diri. Ia tidak ingin terlihat aneh di mata teman-temannya, terutama di hadapan Asep dan Sunar. Namun malam demi malam, rasa takut itu berubah menjadi tekanan batin. Tidurnya tak pernah nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti. Suatu sore, ketegangan itu pecah. Salah satu karyawan perempuan meninggal dunia di tempat kerja. Kejadiannya cepat, nyaris tanpa sebab. Perempuan itu keluar dari kamar mandi dalam keadaan tergesa, lalu terpleset. Kepalanya membentur lantai. Tapi posisi tubuhnya saat ditemukan membuat semua orang merinding. Matanya melotot, lidahnya terjulur, dan tubuhnya kaku. Ivan ikut membantu mengangkat jenazahnya. Ia gemetar. Wajah perempuan itu mengingatkannya pada kisah yang pernah diceritakan Sunar. Suami Bu Endang meninggal dalam kondisi yang sama. Sejak kejadian itu, warung Bu Endang justru semakin ramai. Pengunjung datang lebih banyak dari sebelumnya. Mobil-mobil mewah terparkir penuh, dan omzet naik drastis. Bu Endang tampak bahagia. Wajahnya segar, suaranya ceria, tak ada sedikit pun duka di matanya. Waktu berjalan hingga hampir 7 bulan, tubuh Ivan melemah. Ia sering merasa sesak, sulit bernapas, dan setiap malam seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok perempuan yang dulu ia lihat di kamar kerap muncul lagi, berdiri di ujung ranjang sambil berbisik lirih meminta tolong. Suatu pagi, ia tak sanggup lagi menahan semua itu.
Ia menemui Asep dengan wajah pucat dan tangan bergetar. Ia mengatakan bahwa malam-malamnya tidak pernah tenang. Ada sosok yang terus menghantui, dan setiap kali mencoba tidur, ia seperti dicekik oleh bayangan hitam yang besar. Bahkan kini ia mulai muntah darah. Asep mendengarkan dengan wajah cemas. Ia tak tahu harus berbuat apa selain menyarankan Ivan untuk pulang dan beristirahat. Hari itu juga, Asep menghubungi istri Ivan di Cirebon. Ia menceritakan bahwa kondisi suaminya sudah sangat parah dan harus segera dibawa pulang. Bundang sempat mengizinkan Ivan untuk beristirahat di rumah, bahkan memberinya sejumlah uang untuk ongkos. Tatapan mata Bundang waktu itu terasa dingin dan aneh. Ivan berangkat pulang dengan mobil sewaan, ditemani seorang sopir. Perjalanan ke Cirebon terasa panjang dan berat. Sesampainya di rumah, Sani, istrinya, menjerit melihat keadaan suaminya. Tubuh Ivan tinggal tulang dan kulit. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya cekung dalam, dan bibirnya kering seperti orang kehabisan tenaga. Ia hanya berbaring tanpa suara, sesekali batuk disertai darah. Sani menangis sambil berusaha mencari bantuan. Ia membawa suaminya ke rumah sakit, namun hasil pemeriksaan membuat dokter kebingungan. Tidak ada penyakit serius yang ditemukan. Paru-parunya bersih, jantungnya normal, darahnya pun baik. Tapi tubuhnya terus melemah. Sani akhirnya memutuskan memanggil uaknya, seorang pria paruh baya bernama Uwak Badrio, yang dikenal sebagai praktisi spiritual di kampungnya. Ketika Uwak datang dan melihat kondisi Ivan, wajahnya langsung berubah. Ia mengelus dada pelan, lalu berkata lirih bahwa Ivan sangat beruntung masih sempat pulang. Menurutnya, jika terlambat sedikit saja, nyawa Ivan sudah tidak akan tertolong. Sani sempat tersinggung karena mengira uaknya mendoakan suaminya mati. Tapi lelaki tua itu hanya menggeleng pelan dan berkata bahwa Ivan hampir dijadikan tumbal. Tumbal dari sebuah pesugihan yang dijalankan oleh majikannya sendiri. Suasana rumah mendadak sunyi. Sani menatap uaknya dengan wajah kebingungan. Uwak Badrio menatap Ivan dalam diam, lalu menjelaskan bahwa Bundang bukan sekadar pengusaha warung. Ia memelihara siluman yang disebut Singgo Maruto, entitas gaib berbentuk singa raksasa yang memakan tumbal manusia sebagai gantinya keberuntungan. Ia berkata, setiap kali ada karyawan meninggal, warung itu akan semakin ramai dan harta Bundang semakin banyak. Itulah kenapa semua orang yang bekerja lama di sana jarang bertahan hidup sehat. Beberapa sakit mendadak, beberapa kecelakaan, dan sebagian lagi menghilang tanpa kabar. Malam itu juga, Uwak Badrio melakukan ritual pembersihan. Sani menyiapkan air kembang setaman, serutan jahe, dan teh pahit seperti yang diminta. Lelaki tua itu berkata bahwa mereka harus menunggu hingga lewat pukul 10 malam, karena waktu itu dipercaya sebagai saat terbukanya tirai antara yang kasat mata dan yang tidak. Asep juga ada di sana. Ia menolak pulang, merasa bersalah karena dirinya yang membawa Ivan bekerja di warung Bundang. Sejak sore, ia hanya duduk diam di ruang tamu sambil menatap lantai, menunggu aba-aba dari Uwak Badrio. Begitu jam menunjukkan lewat 10, Uwak berdiri pelan. Ia meminta agar Ivan dibawa ke kamar mandi. Tubuh Ivan yang lemah hampir tak mampu berdiri, sehingga Asep membantu menopangnya. Ritual pun dimulai. Uwak Badrio menuangkan air kembang ke dalam ember besar, lalu mencampurnya dengan sedikit air jahe. Tangannya bergerak perlahan, mengaduk sambil melafalkan doa yang tak jelas terdengar. Setelah itu, ia mulai mengguyurkan air itu ke kepala Ivan. Begitu air pertama mengenai ubun-ubunnya,
Ivan menjerit keras. Tubuhnya menegang lalu bergetar hebat. Suaranya melengking sampai membuat Sani menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Ivan berteriak memohon ampun. Tubuhnya menggeliat, lalu terjatuh di lantai kamar mandi. Uwak Badrio segera menahan tubuhnya sambil terus membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Istighfar, syahadat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas dibacanya bergantian tanpa jeda. Asep membantu memegangi tubuh Ivan yang meronta keras. Lalu tiba-tiba, udara di ruangan berubah. Hawa dingin menyelimuti seluruh rumah. Dari ubun-ubun Ivan, perlahan muncul asap pekat berwarna hitam. Asap itu berputar pelan di atas kepalanya, lalu naik ke langit-langit seperti asap dupa, tapi aromanya anyir dan menusuk. Sani menjerit pelan, tapi Uwa menatapnya dengan tatapan tegas, memberi isyarat agar diam. Hanya Uwa yang bisa melihat dengan jelas bentuk dari asap itu, menyerupai bayangan besar dengan wajah samar seekor singa yang mengaum tanpa suara. Lalu, seolah terusir oleh bacaan doa, asap itu menghilang begitu saja. Ivan pingsan di tempat. Tubuhnya langsung diangkat ke kamar, dibaringkan di ranjang, lalu diselimuti. Uwa mengelap wajahnya, sementara Sani bergegas menyiapkan teh pahit seperti yang diperintahkan. Ketika teh itu diberikan, Ivan masih belum sadar. Namun Uwa terus memijat pelan ibu jarinya sambil berdoa. Beberapa menit kemudian, napas Ivan perlahan teratur. Ia membuka mata perlahan, menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak lebih tenang, meski masih pucat. Ia meminum teh itu sedikit demi sedikit, lalu bersandar lemah di bantal. Barulah Uwak Badrio menjelaskan segalanya. Ia berkata bahwa selama ini tubuh Ivan telah dijadikan wadah oleh kekuatan pesugihan milik Bu Endang. Singo Maruto, sosok siluman berbentuk singa, menempel di tubuhnya untuk menyedot energi hidupnya perlahan-lahan. Jika Ivan tidak sempat pulang, maka ia akan menjadi tumbal berikutnya. Asep yang mendengar penjelasan itu hanya terdiam. Rasa takut dan bersalah bercampur di wajahnya. Ia bertanya kepada Uwak Badrio, apakah dirinya juga berisiko karena masih bekerja di tempat yang sama. Uwak hanya menjawab tenang bahwa keputusan ada di tangannya, tapi siapapun yang tetap di sana akan menanggung risikonya sendiri. Malam itu Asep tidak bisa tidur. Ia menatap wajah Ivan yang sudah mulai bisa tersenyum tipis, sementara pikirannya dipenuhi kenangan tentang warung makan yang dulu terasa begitu ramai. Tapi kini ia tahu, setiap kesuksesan di sana dibayar dengan nyawa seseorang. Keesokan paginya, setelah kondisi Ivan agak membaik, Asep berpamitan untuk kembali ke Cikampek. Ia berjanji akan berhenti bekerja di sana, apapun risikonya. Ia mencium tangan Uwak Badrio dengan hormat, lalu menyalami Sani dan Ivan yang masih terbaring lemah. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari Cikampek. Asep menghubungi Ivan lewat telepon dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa ia dan Sunar benar-benar sudah mengundurkan diri dari warung makan Bu Endang. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.